Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat datang kembali di serial membaca bersama buku Al-Bid'atu Mafhumuha Hadduha Atharuha karya Syekh Ja'far As-Subhani. Bid'ah, definisinya, batasan-batasannya, dan jenis-jenisnya. Pada video sebelumnya kita telah membahas bab ke-7 dari buku ini, yang disitu dijelaskan soal bid'ah atau inovasi dalam hal syariat dan juga inovasi dalam hal adat. Di mana inovasi yang diharamkan berdasarkan dalil-dalil adalah inovasi dalam hal syariat. Pada bab kali ini kita akan membahas al-faslu tsaminu taqsimul bid'ati ila haqiqiyatin wa idhafiyatin. Bab ke-8, pembagian bid'ah kepada secara hakikiyah dan juga bid'ah secara idhafiyah. Hakikiyah maksudnya artinya di sini hakiki. Idhafiyah ini di bahasa Indonesia apa ya? Jadi kalau di bahasa Arab ada adhofa yang artinya menyematkan atau menambahkan. Misalnya mudhaf ilaih, kalau di bahasa Arab itu adhofa ditambahkan, jadi mudhaf ilaih. Misalnya kitabul ustadzi gitu ya. Kitabul ustadzi, kitab buku, al ustadz itu mudhaf ila kitab. Ustadz ini guru, posisinya adalah disematkan, ditambahkan kepada kitab. Jadi apa ya bahasa Indonesia? Kita artikan saja di sini bid'ah hakikiyah dan bid'ah idhafiyah. Hadza taqsimu qama bihi asy-Syatibi fi kitabihi wa 'arafa al-haqiqiyah bi annaha ma lam yadullu 'alaiha dalilun syar'iyyun la min kitabin wala sunnatin wala ijma'in wala istidlalin mu'tabarin 'inda ahli al-'ilmi la fil jumlati wala fit tafsili wa in ada'a mubtadi'uha wa man tabi'uha annaha dakhilatun fi mastanbata min al-adillati li anna mastanada ilaihi syubhun wahiyatun la qimata laha. Pembagian ini itu pendapat Asy-Syatibi dalam bukunya, dan ia mendefinisikan bid'ah hakikiyah sebagai apa yang tidak ada dalil syar'i, baik itu dari kitab maupun dari sunnah, dan juga tidak ada ijma, dan juga tidak ada istidlal yang diakui oleh para ahli ilmu, dan juga tidak baik secara keseluruhan maupun secara terperinci. Sedangkan yang disebut dengan bid'ah idhafiyah adalah apa yang dianggap oleh pendukungnya, oleh pengikutnya sebagai bagian dari apa yang masuk ke dalam dalil-dalil, bahwa dia apa yang disandarkan kepadanya dengan kesimpulan yang lemah, yang tidak ada dasarnya, tidak ada kekuatannya. Oh enggak, ini bukan bid'ah idhafiyah, yang kedua ini. Yang kedua ini, jadi ini kalau kata Asy-Syatibi, jadi ini Syekh Ja'far Subhani mengutip dari Asy-Syatibi. Kata Syekh Ja'far Subhani, Asy-Syatibi ini mengatakan bahwa bid'ah hakikiyah adalah apa yang tidak ada dalil syar'i, apakah itu dari kitab, sunnah, ijma' dan istidlal yang diakui ahli ilmu, tidak secara umum dan tidak secara khusus, walaupun si pembuat bid'ah dan pengikutnya itu mengatakan, menyerukan bahwa dia masuk ke dalam apa yang istanbato,
istinbat. Apa yang ditarik dari dalil. Fimas tunbita, apa yang ditarik dari dalil, bahwa karena dia, kenapa disebut bid'ah? Karena apa yang disadarkan kepadanya ini menyerupai sesuatu yang lemah, hanya syubhat yang lemah yang tidak ada kekuatan. Amal bid'atul idhafiyata faqad arwafaha bi annaha ma laha syaibatan. Adapun bid'ah idhafiyah itu Asy-Syatibi mendefinisikannya dari dua arah ini, dua kemungkinan. Yahdahuma laha minal adillati muta'alliqun fala takuna min tilkal jihati bid'ah. Dia memiliki dalil yang terkait dengannya, sehingga dari sudut pandang tersebut ya bukan bid'ah. Wal ukhra laisa laha muta'alliqun illa misla ma lil bid'atil haqiqiyah. Kedua, tidak memiliki dalil kecuali seperti hal bid'ah haqiqiyah, ai annaha binisbati bi ihdal jihataini sunnatan listinadiha ila dalilin wa binisbati lil jihatil ukhra bid'atan li annaha mustanadatun ila syubhatin la ila dalilin wa au li annaha ghairu mustanadin ila syai'in. Ghairu mustanad li annaha ghairu mustanadatin ila syai'in. Dan yang kedua, dia tidak ada sesuatu yang terkait dengannya kecuali seperti bid'ah hakikiyah, bahwa dari satu sudut pandang dia itu seperti sunnah karena dia bisa didasarkan kepada sebuah dalil, dan dari sudut pandang lain dia disebut bid'ah karena dia didasarkan kepada syubhah, bukan kepada dalil, atau bahwa dia tidak didasarkan pada apapun. Wa summiyat idhafiyah li'annaha lam tatakhallasu li ahadit tarafaini, dan dia dikatakan idhafiyah karena dia tidak dapat secara murni dimasukkan kepada salah satu di antara dua kategori tersebut, yaitu al-mukhalafah as-sharihah, menyelisihi syariat secara jelas, atau muwafaqah as-sharihah, atau sesuai dengan syariat secara jelas. Kata Syekh Ja'far Subhani, aku mengatakan, maksudnya ini sekarang pendapatnya Syekh Ja'far Subhani ya, qad taqaddama al-bahthu 'anil bid'atil haqiqiyyah fala hajata ila idahiha min jadidin fa inna tahrimal halal aw tahlilal haram istinadan ila shibhin wahiyatin aw bila syubhatin. Telah dijelaskan telah disajikan pembahasan tentang bid'ah hakikiyah, maka tidak perlu dijelaskan kembali secara baru ini, tidak perlu dijelaskan kembali, karena mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram yang didasarkan kepada syubhah yang lemah atau tanpa dugaan sama sekali. Jadi yang didasarkan kepada dugaan yang lemah atau bahkan tanpa dugaan sama sekali, pengharaman yang halal dan penghalalan yang haram, itu adalah bid'ah secara hakiki, bid'ah hakikiyah. Wa qad marrat al-amthilatu fima sabaqa wal muhimmu idahul maqsudi min al-bid'ati al-idafiyyati allati laha syaibatani min hujjatin tashabbaha sunnata wa min hujjati tashabbuhi sunnata wa min
min jihati tasyabbuhis sunnati wa min jihati tasyabbuhil bid'ati. Contoh-contoh yang telah disebutkan sebelumnya, contoh-contoh sebelumnya, dan yang penting adalah penjelasan dari maksud dari bid'ah idhofiyah, yang dia memiliki dua sisi. Dari satu sisi dia menyerupai sunnah, dan di sisi lain dia menyerupai bid'ah. Wa tattadhihu bil amthilati taliyati allati dzakaraha Syatibi nafsah. Dan dijelaskan dengan contoh-contoh berikut yang disebutkan oleh Syatibi sendiri. Hal ini dapat dijelaskan dengan contoh-contoh yang disebutkan oleh Syatibi sendiri. Awalan, yang pertama, takhsisu yaumin aw ayyamin ghairi ma naha syari'u min saumihi aw nadaba ila saumihi bisaumi wal mudawamati alaih. Yang pertama, mengkhususkan satu hari atau hari-hari selain apa yang telah dilarang oleh pembuat syariat, asy-syari', pembuat syariat maksudnya Allah, selain apa yang telah dilarang oleh pembuat syariat, oleh Allah, untuk berpuasa di dalamnya, atau apa yang telah disunahkan di dalamnya puasa. Jadi mengkhususkan hari-hari yang sebenarnya tidak ada larangan ataupun sunnah untuk puasa, mengkhususkan di situ puasa dan juga konsisten di dalamnya, memudawamahkannya. As-saniyu, yang kedua, mengkhususkan hari-hari fadilah, hari-hari yang diutamakan untuk berbagai jenis ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan secara khusus, seperti mengkhusus takhsisul ayyamil fadilati bi anwa'i minal ibadati lam tusyra' laha khususan, katakhsisil yaumil fulani bi kadza wa kadza, seperti mengkhususkan suatu hari untuk amalan ini dan amalan itu, dengan ini dan itu, minar rakaati au bis shadaqati kadza wa kadza, rakaat-rakaat ini dan itu, dan juga sedekah ini dan itu, awil lailatil fulaniyati bi kadza wa kadza minar rakaati au qiraatil qur'ani au zikri, atau mengkhususkan hari tertentu dengan rakaat-rakaat tertentu, atau pembacaan Quran tertentu, atau zikir tertentu. Fa inna dzalika takhsisu wal 'amalu bihi idza lam yakun bi hukmil wafaqi. Pengkhususan amal tersebut dengan hari-hari dan malam-malam tertentu jika tidak dengan hukum yang dengan kesesuaian hukum syariat, au biqasdin yaqsudu mithluhu ahlul aqli wal faraghi wan nasyati kana tasyri'an zaidan, atau dia bukan dengan maksud yang dimaksudkan oleh dimiliki oleh ahli akal, waktu luang orang yang dengan maksudnya pemikiran tertentu atau waktu luang tertentu atau aktivitas tertentu. Jika tidak dimaksudkan karena hal tersebut, maka itu termasuk pensyariatan, penambahan hukum syariat gitu. Itu kata Asy-Syatibi. Salisan, yang ketiga, wa min dzalika tahri khatmal qur'ani fi ba'dil layali ramadan au qira'atil qur'ani au du'a'i bi hay'atil ijtima'i fi 'ashiyati yaumi arafatin fil masjidi tasyabbuhan bi ahli arafatin wa nahwa dzalika. Dan juga di antara bid'ah idhofiyah kata Syatibi ini adalah menyelesaikan membaca Al-Qur'an, khatmil Qur'an di sebagian malam-malam Ramadan, atau membaca Al-Qur'an atau doa-doa dengan cara bersama-sama, atau juga doa-doa dengan cara bersama-sama di hari Arafah di masjid untuk
meniru orang-orang yang sedang wukuf di Arafah. Ar-rabi' yang keempat, wa min dzalikal adzanu wal iqamatu fi shalatil 'idaini. Fi shalatil 'idaini. Dan di antara bidah idhofiyah ini juga adalah azan dan iqamah di salat Id. Wasababu fi kauni hadhihi al-umuri bid'an umurun dzakaraha Asy-Syatibi, dan sebab kenapa ini termasuk bid'ah adalah perkara-perkara yang disebutkan oleh Asy-Syatibi. Awalan, yang pertama, anna fiha takhsisun bi ghairi mukhassisin minasy-syar'i wa qad karena di dalamnya ada pengkhususan yang sebenarnya tidak ada dari syariat itu pengkhususan tersebut. Wa qad asbahat bihadza takhsisi ghairu ma Waqad asbahat bihadza takhsisi ghairu ma kanat alaihi bidunihi. Dan hal-hal ini menjadi tidak sah dan tidak dibenarkan jika terdapat gimana ini? Dan pengkhususan ini, dan karena pengkhususan ini jadinya ghairu ma kanat alaihi bidunihi, yang selain karena pengkhususan itu jadi nggak ada lagi gitu. Fakama anna sholatal mafrudata la tasihhu qabla al-waqti ma'a kauniha hiya. Contohnya seperti seolah-olah jadi misal kayak sholat. Jadi di sini maksudnya kata Asy-Syatibi, pengkhususan ini bikin jadinya amalan-amalan itu tidak ada lagi, maksudnya tidak sah lagi kalau tidak dengan pengkhususan itu. Seperti kalau di syariat ini ada anna sholat, bahwa sholat itu sholat yang wajib tidak sah sebelum waktunya walaupun itu adalah sholat itu sendiri, maka kauniha ya, karena walaupun itu adalah sholat itu sendiri, sholat yang sama. Liwuqu'iha fi ghairi waqtiha al-mukhassas laha, karena dia dilakukan di luar waktu yang dikhususkan karenanya. Jadi gara-gara dikhususkan ini jadinya nanti orang nganggap misal sholat tersebut atau amalan-amalan itu jadi tidak sah lagi karena bukan pada waktu yang khusus tersebut. Fakadzalika ma taqaddama minal amthilati biman dhamma ilaiha minal awsafi ghairal waridati tasiru ghairu masyru'in. Demikian pula contoh-contoh sebelumnya dengan menambah kualifikasi yang tidak disebutkan dalam syariat menjadi tidak dibenarkan, tidak disyariatkan. Tsaniyan, yang kedua, anna mithla hadhil umuri amalun istabaha amrah. Sesungguhnya hal ini terdapat perbuatan yang meragukan. Istabaha amruh, yang perkara yang meragukan. Ahwa bid'atun fayunha anhu am ghaira bid'atin fayu'mal bihi. Apakah dia termasuk bid'ah maka dilarang melakukannya, atau dia bukan bid'ah maka boleh dilakukan. Wa mithla hadza ja'a al-amru bitawaqqi fihi wal ihtiraz minhu kama yajibu tawaqqufi an tanawulil lahmil mushtabihi fihi. Oleh karena itu diperlukan pencegahan dan kewaspadaan, sebagaimana kita harus berhenti mengkonsumsi daging yang diragukan kehalalannya. Salisan, yang ketiga, mukhalafatu sunnah, bertentangan dengan as-sunnah. Haitsu taraka mithla hadzal amal ma'a zuhuri ma yaqtadhi fi'luhu fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Karena perbuatan ini karena meninggalkan perbuatan yang seharusnya dilakukan berdasarkan pada zaman Nabi dan para sahabatnya. Wa ala fardhi annahu waqa'a fi ba'dil ahyani fal amru al ashhuri wal aktsari
adamu fi'lihi kama fi sujudi syukri haitsu lam yudawimu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa sahabah alaihi wa iwarada. Meskipun mungkin pasti terjadi dalam beberapa kesempatan di ba'dil ahyan, maka perkara yang lebih terkenal dan lebih banyak adalah meninggalkan amalan tersebut, perbuatan tersebut, sebagaimana contohnya dalam sujud syukur Rasulullah SAW tidak memudawamahkannya, tidak terus-terusan melakukannya, dan sahabat juga tidak memudawamahkannya, tidak terus-terusan melakukannya, walaupun ada hadis tentang sujud syukur tersebut. Rabi'an annal amala bimithli hadhihi al-umuri qad yuaddi ila i'tiqadi ma laysa bisunnatin sunnatan, bahwa perbuatan mengamalkan seperti perkara-perkara ini bisa menyebabkan suatu keyakinan apa yang sebenarnya tidak disunahkan, apa yang sebenarnya bukan sunnah menjadi sunnah. Wa kadzalika fal mudawamatu ala fi'lin lam yudawamu alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam qad tuaddi ila i'tiqadin nafilati sunnatan. Dan seperti itu juga terus-terusan atau memudawamahkan melakukan apa yang tidak dimudawamahkan oleh Rasulullah SAW itu bisa menyebabkan keyakinan bahwa nafilah itu sebagai sunnah, suatu perbuatan jadi sunnah, wahal ya menjadi maksudnya sesuatu yang kadang-kadang aja dianggap sebagai sunnah, sesuatu yang terus-terusan. وهذا فساد عظيم لأن اعتقاد ما ليس بسنة سنة والعمل به على حد العمل بالسنة نحو من تبديل الشريعة. Dan ini adalah kerusakan yang besar, yang dahsyat, karena menganggap sesuatu yang bukan sunnah sebagai sunnah dan melakukannya dengan menetapkannya sebagai amalan sunnah, itu adalah salah satu macam dari pengubah-ubahan syariat. Wa ala dzalika kana qata'u amrin lisyajaratil lati yatabarraka biha sahabah, dan seperti itu juga contohnya adalah ketika wa kadzalika qat'u umarin, ya, wa kadzalika qat'u umarin lisyajaratil lati yatabarraku biha sahabah. Contohnya adalah ketika Umar memotong pohon yang as-sahabah, para sahabat bertabaruk darinya. Wa nahi as-sahabi 'anil ihrami min baladi, dan juga dia melarang para sahabat untuk melakukan ihram dari negeri mereka. Wa nahu dzalika, dan semacam itu. Wa nahyihi 'an ityanil masajidil lati shalla fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga ia melarang orang-orang salat di mendatangi masjid-masjid yang Rasulullah SAW salat di dalamnya. Walidzalika kana Malik ibnu Anas wa ghairuhu min ulama'il Madinati yakrahuna ityanu tilkal masajid, dan karena itu Malik bin Anas dan ulama-ulama lain di Madinah tidak menyukai mendatangi masjid-masjid tersebut. Wa tilkal athari lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan athar-athar Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'adda, seperti kecuali Masjid Quba wahdah, kecuali Masjid Quba saja. Wa aidan kana Malik yakrihu al-muji'u ila baitil muqaddasi khaifah an yattakhidhu dzalika sunnah, dan seperti itu juga Malik tidak menyukai untuk mengunjungi bait muqaddas. Bait Muqaddas ini Yerusalem, Masjidil Aqsa ya, Bait Muqaddas mungkin ya. Tidak menyukai mendatangi Yerusalem karena takut akan diambil menjadi sunnah. Wa kana yakrihu maji'a qubur syuhada'i wa yakrihu maji'a quba'a khaufan min dzalik, dan dia juga tidak menyukai untuk datang ke kubur para syuhada, dan tidak menyukai
datang ke Kuba karena takut hal tersebut, karena takut itu nanti dijadikan sebagai sunnah. Yulahaz ala hadha taqsim annahu la ta'ila tahiyatahu wa ya'lamu dhalika bibayani amrain. Dibahas pembagian ini, ditelaah dan tidak perlu panjang-panjang ya penjelasannya, dan itu diketahui dengan perlu ada dua hal yang perlu diperhatikan dan diketahui. Al-awwal, yang pertama, jadi ini pembagian ini menurut Ja'far Subhani ini ada dua hal yang perlu diperhatikan. Al-awwal, yang pertama, syumulud dalil li jami'il halati wal kaifiyati. Keseluruhan panduan dalil untuk yang mencakup semua hal-hal bentuk perbuatan, hal-hal dan bentuk dan perbuatan. Jadi kalau ada dalil itu mencakup semua hal dan kaifiyah dan bagaimananya. An-namuru dan naqashi ma idza kana li dalilin amalil ibadi itlaqun ya'ummu jami'al suwari wal kaifiyati. Pertanyaan yang dibahas adalah apakah kalau ada dalil untuk satu amal perbuatan itu adalah dasar meniscayakan mencakup sebuah perbuatan yang bersifatnya keseluruhan, yang mengumumkan, mencakup keseluruhan bentuk dan bagaimananya, bi anna kana jami'ul halati wasuwaril mutasawwarati lahu amran muswighan masughan yushmiluhu dalilu bi itlaqihi aw umumihi was'atud dalalati. Karena sehingga perbuatan tersebut diizinkan kepada, apakah dalil ini meniscayakan dapat juga diterapkan mencakup, apakah kalau ada dalil suatu perbuatan ibadah itu mencakup perbuatan ibadah tersebut secara umum kepada semua bentuk dan bagaimananya, sehingga dia itu perbuatan itu bisa dilakukan dengan berbagai bentuk dan yang dibentuk-bentukkan untuknya. Amron muswighan yusmiluhu sebagai alasan dalil itu mencakup itlaqihi kepada itu, dan juga keumumannya dan juga luasnya dalalah. Masalan idza dalla dalilu, ini langsung baca contohnya aja. Masalan idza jadi maksudnya apakah satu dalil itu bisa diterapkan untuk keumuman ibadah tersebut dengan semua bentuk dan bagaimananya. Masalan idza dalla dalilu ala istihbabi qira'atil qur'ani mutlaqan min ghairi taqyidin bi halatin khassatin fa'amma jami'ul halati sawa akanat fi hay'atil infiradi am bi hay'atil ijtima'i. Contoh, kalau ada dalil yang menunjukkan kebolehan atau istihbab, ini sunnah, disukainya pembacaan Al-Qur'an secara mutlak tanpa ada pendetilan, tanpa ada pelarangan atau pelarangan dengan cara-cara yang khusus, maka dalil tersebut mencakup semua cara, semua hal-hal, semua cara pembacaan tersebut, baik itu dengan cara yang infirad, dengan cara sendiri-sendiri, atau dengan cara yang bersama-sama. Nah, itu tadi poin pertama dari Ja'far Subhani untuk menjawab poin-poin Asy-Syatibi ya.
Yang pertama, kalau ada dalil, sesungguhnya ada pertanyaan, apakah satu dalil itu bisa untuk, sebenarnya bisa nggak sih satu dalil itu diterapkan untuk yang secara umum? Misalnya kalau ada dalil bahwa baca Quran itu sunnah tanpa pembatasan, maka dalil tersebut seharusnya mencakup semua kondisi, apakah itu secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama. Audalla ala istihbabi qira'ati du'ai mutlaqan min ghairi taqyidin bihalatin khassatin fa'amma dalilu jami'ul kaifiyati. Atau kalau ada dalil sunnahnya pembacaan doa secara mutlak tanpa ada pembatasan-pembatasan dengan cara-cara yang khusus, maka dalil itu sebenarnya mengumumkan kepada semua bagaimana dibacakan doa itu, cara pembacaan doa tersebut. Bi'ibaratin ukhra, dengan ibarat yang dengan penjelasan ibarat yang lain, dalad dalilu bi'itlaqihi bisiwaghin jami'il aqsami min ghairi takhsisin bitilawatil qur'ani bisuratil infiradi au bihay'atil ijtima'i wa mithluhu dalilud du'ai. Dalil ini menunjukkan kepada semua berbagai jenis dan pembagian dari tanpa ada pengkhususan untuk tilawatil Quran dengan bentuk yang dengan bentuk yang sendiri-sendiri atau dengan cara bersama-sama, dan seperti juga dalil pembacaan doa. Wa mathalu dzalika iqamatus sholatu fil masajidi fad dalilu yusmilu jami'al masajidi sawa'a asla fiha nabi sallallahu alaihi wasallam am lam yusalli. Dan seperti itu juga iqamah, mendirikan salat di masjid-masjid, maka dalil itu meliputi semua masjid, baik itu masjid apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat di dalamnya atau belum pernah salat di dalamnya. Sawa'a uqimatis salatu fiha yauman au ayyaman au tulas sanati, sama saja baik itu salat di dalamnya pada satu hari atau pada hari-hari tertentu atau sepanjang tahun, aula atau tidak, atau bahkan tidak salat di situ sama sekali. Wa hakadha sairu al-amsilah, dan seperti inilah kebanyakan contoh-contoh, dan seperti ini banyak contoh-contoh lain. Falau naftaridu adamu wujudi itlaqin lid-dalili fahuwa kharijun an harimin. Jika kita berasumsi bahwa tidak ada pengenaan secara umum untuk dalil, maka itu akan keluar dari batas harimil bahfi, batas-batas pembahasan. Atsaniyu at-tadawumu ala hay'atin aw fardin la yarji'u ila takhsisi syar'i. Tadawum, mudawamah, terus-terusan melakukan hal tersebut dengan suatu cara, dengan suatu bentuk acara, atau dengan suatu fardin, spesifikasi yang tidak berujuk kepada pengkhususan syariat. Inna ikhtiyara kaifiyatin khassatin kad-du'ai bihay'atil ijtima'i aw takhsisu yaumin fil usbu'i lis-shaumi laisa bima'na takhsis syar'i bil fardil mukhtari wa inna sa'iru huwa la ghaira balil amilu ya'taqidu bi taswiri jami'i suwarik wal kaifiyati wa fil waqti nafsihi yakhtaru kaifiyatan aw fardan khassan li ajli annahu awfaqa bi binasyatihi wal awamilil mahitati bihi. Memilih bentuk khusus seperti berdoa secara berjamaah atau mengkhususkan hari-hari tersebut tertentu dalam satu minggu untuk saum itu bukanlah dengan makna pengkhususan dalam hal pembuat-buatan syariat, penentuan syariat dengan secara spesifik dan yang diterima
Wa inna sa'ihu huwa, dan yang terjadi adalah tidak lain dan tidak bukan adalah orang yang mengamalkan tersebut meyakini kesesuaian dengan aktivitas yang tadi itu bitaswihi jami'al suwari. Dia meyakini bahwa bentuk-bentuk dan bagaimana cara-cara melakukan itu cocok dengan waktu dirinya, wa fil waqti nafsihi, dan dengan waktu itu yakhtaru kaifiyati au fardan khasan li ajli annahu au faqa binasitati. Jadi intinya dia tuh segala bentuk dan bagaimana dan waktu-waktu yang khusus tersebut dan kaifiatin dan spesifikasi yang khusus itu karena dia itu cocok dengan aktivitasnya dia dan pekerjaan dia atau apalah, wal muhitah, faktor-faktor lain sekitarnya. Jadi kalau orang mengkhususkan doa atau berjamaahnya sesuatu, pengkhususan ini itu hanya karena sebenarnya itu cocok dengan aktivitasnya dan juga hal-hal lainnya yang berkaitan dengan itu. Wa bi ibaratin ukhra, dan dengan kata lain, la yaltazimu bi kaifiyatin khassatin, dia tidak mengharuskan, tidak mewajibkan cara yang khusus, illa li ajli annahu yatala'amu ma'anasyatihi, kecuali dengan arah bahwa dia itu sesuai dengan aktivitas yang membantu ma'anasyatihi wa isa'iduhu ala tahqiqi ghirratihi, yang sesuai dengan dia mencapai tujuannya, ma'al i'tirafi bi anna jami'al kaifiyati min haitsul fadilati sawa, dengan sambil mengakui bahwa semua cara yang tadi itu memiliki keutamaan yang sama. Jadi ada amalan umum, dia ambil satu cara yang spesifik karena sesuai dengan aktivitasnya, dengan tujuan-tujuan dia, tapi dia mengakui bahwa itu amalan-amalan tersebut memiliki keutamaan yang sama. Dengan bagaimanapun pengkhususannya itu keutamaannya sama. Idza ta'arrafta 'ala al-amrayni taqifu 'ala anna al-amthilati allati qaddamaha asy-Syatibi misalan lil bid'atil idhafiyati baina bid'atin haqiqiyatin aw sunnatin haqiqiyatin. Kalau setelah memahami kedua hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa contoh-contoh yang disajikan oleh Asy-Syatibi, contoh-contoh untuk bid'ah idhofiyah itu sebenarnya di antara bid'ah haqiqiyah atau juga sunnah haqiqiyah. Jadi tidak ada itu bid'ah idhofiyah, adanya sunnah haqiqi atau bid'ah hakiki. Jadi dia termasuk bid'ah atau termasuk sunnah gitu. Falau iftarasna adma itlaqid dalili lil kaifiyati allati ikhtaraha al-'amilu aw kana lahu itlaqun walakinahu yukhassisu at-tashri'u bimukhtarihi fayufi ghairihi fayakuna 'amaluhu hadza musadiqan lil bid'atil haqiqiyah. Jika kita mengabaikan pengenaan dalil atau bentuk cara yang dipilih oleh pelaku, atau jika dalil diizinkan, jadi kalau kita mengabaikan bahwa dalil itu bisa, maksudnya kalau tidak ada dalil, kalau tidak ada dalil kaifiyah yang dipilih oleh amil, atau tidak ada maksudnya gimana ya?
Iftaroso ini apa? Iftaroso menganggap. Oh, kalau seandainya nih, jadi ini pengandaian. Kalau seandainya kita menganggap bahwa tidak ada penerapan dalil untuk kaifiyah bagaimana yang dipilih oleh pembuat amal tersebut, atau di situ ada penerapan dalil tapi dia mengkhususkan syariat dengan memilihnya dan menafikan yang selainnya. Jadi kalau misal kita menganggap bahwa pelaku amalan khusus tersebut tidak menggunakan dalil, tidak menerapkan dalil untuk amal tersebut, atau sebenarnya ada dalil tapi dia kemudian mengkhususkan syariatnya dan juga dengan dia memilih amalan khusus tersebut dari yang umum tadi dia khususkan, kemudian dia menafikan, menganggap yang selain itu tidak ada, maka itu perbuatannya itu adalah contoh dari bid'ah hakiki. Tapi adapun jika tidak, wa amma idza lam yakun hunaka qusurun fi sa'atid dalil aw lam yakun fi niyyatihi ayu takhsisin wa tadakhulin fi amri syari'ati wa inna ma kana al-ikhtiyaru limalakati ittifaqiyatin. Adapun jika tidak ada kekurangan dalil, maksudnya kalau dalilnya itu tidak kurang, maksudnya ada dalilnya, dan juga dalam niatnya itu tidak ada pengkhususan atau campur tangan dalam urusan syariat, dan sesungguhnya dia memilih itu hanya untuk malakatin ittifaqiyatin untuk kepentingan atau perhatian supaya sesuai dengan aktivitas atau kepentingan dia, fala ya'uddul amalu bid'atan, maka amal tersebut tidaklah termasuk bid'ah. Idz lam yakun tadakhulan fi amri syari'i, karena dia tidak campur tangan dalam urusan syariat, wa bidzalika yudhiru hukmul amtsilah, dan dengan itu menjadi jelas hukum dari contoh-contoh yang telah disebutkan. Katakhsisi yaumin au ayyamin ghairu man nuhiya an siyamihi, seperti contohnya mengkhususkan hari-hari tertentu, suatu hari tertentu untuk puasa, bisaumi, hari-hari yang sebenarnya memang tidak ada larangan untuk puasa, au katakhsisu yaumin binaw'in minal ibadati ka qada'is shalawati wajibati allati fatat minhu, atau mengkhususkan satu hari untuk suatu jenis ibadah seperti qadha salat wajib yang telah lewat, al-khatmil qur'ani, atau menghatamkan Quran, bihaitil ijtima'i mutlaqan au fi yaumi arafah, atau menghatamkan Quran dengan cara jamaah baik secara mutlak, secara umum, secara kapanpun, atau juga di hari Arafah. Fa inna sa'ata raqatid dalil kayak kafiyatun, maka sesungguhnya banyak dalil-dalil itu cukup fi kauniha sunnatan, untuk menetapkan itu sebagai sunnah, jika lam yakun min qasdihi nafyu sairul kaifiyati, jika maksud dari pengamalan tersebut bukanlah menafikan cara-cara yang lain, balkana takhsisu tabi'an li awamilin dakhilatin fi hayatil insani, tetapi pengkhususannya itu mengikuti berbagai macam pekerjaan-pekerjaan yang ada di kehidupan manusia, faktor-faktor yang ada di kehidupan manusia. Wa mal asbabul lati takhadhaha wa mal asbabul lati takhadhaha dzari'ah lil hukmi bil bid'ati fa ilaika dirasatuha. Adapun penyebab dasar-dasar untuk menghukumi sesuatu sebagai bid'ah, berikut adalah penjelasannya. Ini tadi kenapa orang anggap ini bid'ah ya, penjelasannya seperti ini. Amma sababul awwalu wa'niya qauluhu, sebab yang pertama dikatakan dalam perkataannya, inna fiha takhsusan bi ghairi mukhassasin minasyar'i, di dalamnya ada pengkhususan yang sebenarnya tidak dikhususkan secara syariat.
fa ghaira mudharrin idza takhsisu innama yakunu bid'atun idza nisbuhu ila syar'i duna ma kana natijatan dzurufun fardatun alaihi ikhtiyaru hadzal fardi ma'al i'tiraf bi annahu misla sairil afradi. Adapun sebab yang pertama bahwa dari perkataannya bahwa di dalamnya ada pengkhususan tanpa pengkhususan secara syariat. Penyebab ini sebenarnya tidak mudir, tidak berbahaya, tidak apa-apa, karena pengkhususan seperti bid'ah ini, pengkhususan menjadi bid'ah, pengkhususan itu hanya menjadi bid'ah kalau dinisbatkan kepada syariat. Berbeda dengan apa yang dihasilkan dari pemilihan satu cara dengan mengakui, dengan memahami bahwa cara yang satu itu sama saja dengan cara-cara yang lain yang tidak dikhususkan. Wa amma sababus tsaniyu, adapun sebab yang kedua, wa niya qauluhu, dimaknai qaulunya inna masalah hadhil umuri amalun ishtabaha amrah. Sungguhnya ini perbuatan yang ambigu, fahuwa mislal awwali fa innahu mustabihun liman lam yadrusul bid'ata haqqaha duna man darasaha. Itu hanya meragukan, ambigu untuk orang yang belum mempelajari bid'ah hakikatnya. Nah, itu tidak ambigu kalau orang yang sudah mempelajari bid'ah. Wa amma sababus tsalits, adapun penyebab yang ketiga, wa aniya qauluhu mukhalafati sunnah haitsu taraka mithla hadzal amal. Dia menyelisih sunnah ketika dia meninggalkan seperti amal ini. Fadzalika li'anna tarkuhum la yakunu hujjatan ala kaunil amali bid'atan ba'da iftirazi sa'atir raqiqatid dalili wa tarkuhum fardan khasan la yadullu ala admi masyru'iyatihi islam yakunu yu'anuna minal ityani bisairil afradi li ajlihi tarakul dhalikal fard bikhilafil insani alladhi faradat adh-dhurufa alaihi mudawamatan hadzal fardi aw kana nasyatuhu mahfuzan fihi duna sa'iril afradi. Adapun penyebab yang ketiga, yaitu ketika dia mengatakan melanggar sunnah dan meninggalkan perbuatan semacam ini, hal ini disebabkan karena ketika mereka meninggalkannya itu bukan menjadi bukti bahwa perbuatan itu bid'ah setelah dianggap cukup luas cakupan dalil, dan meninggalkan satu bentuk perbuatan itu tidak menunjukkan bahwa perbuatan itu tidak meninggalkan satu perbuatan itu tidak menunjukkan bahwa perbuatan itu tidak disyariatkan. Mereka tidak mengambil bagian dalam perbuatan yang khusus karena tidak ada kebutuhan, karena mereka memang mungkin tidak mau melakukannya saja, bukan karena perbuatan itu tidak disyariatkan. Berbeda dengan seseorang yang karena situasinya memaksa dia untuk mengamalkan perbuatan tersebut khusus, dan itu telah menjadi ciri khasnya daripada orang-orang yang lain. Nah, kira-kira gitu ya. Qala At-Taftazani berkata, wa minal jahlati man yaj'alu kulla amrin lam yakun fi zamanis sahabati bid'atan madhmumatan wa illam yaqum dalilun ala qabahihi tamassukan liqaulihi alaihi salam iyyakum wa muhdatsatul umur, dan seterusnya. Di antara kebodohan adalah menganggap segala perbuatan, segala amal, segala perkara yang tidak ada dalam zaman sahabat sebagai bid'ah yang tercela. Walaupun tidak ada dalil yang mengucapkan bahwa, walaupun tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tercela, karena mereka hanya berpegang kepada perkataan beliau
alaihi salam, iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhilah perkara-perkara yang baru, wala ya'lamuna annal muradu bidzalika huwa ay yaj'ala fid dini ma laysa minhu, dan mereka tidak mengetahui bahwa yang dimaksud dalam hal tersebut adalah memasukkan, membuat-buat dalam agama sesuatu yang bukan bagian darinya. Asamanallahu minattiba'il hawa, semoga Allah menjauhkan kita dari mengikuti hawa nafsu. Wasabbatana ala qtifa'il huda bin nabi wa alih, dan semoga Allah meneguhkan kita dalam mengikuti petunjuk Nabi dan keluarganya. Wa amma sababur rabi'u, dan penyebab yang keempat, adapun penyebab yang keempat, ana waniya qauluhu, dikatakan intihau hadzal amali ila i'tiqadi ma laysa bi sunnatin, berhenti melakukan amal ini dari apa yang diyakini bukan sunnah. Fahuwa aidan mithluhu fa innahu yajibu 'alal 'alim irsyadul jahili la tarkal 'amali alladhi dalla syar'u 'ala jawazihi bil itlaq wal 'umumi. Dan itu juga contohnya karena sesungguhnya diwajibkan, ada kan dibahas di yang sebelum-sebelumnya ya, diwajibkan bagi orang yang mengetahui untuk menjelaskan kepada, jadi ini maksudnya ini yang keempat, nanti kata Syatibi kan lebih baik menghentikan beramal ini, takutnya nanti orang menganggap itu sunnah. Nah ini ada penjelasannya. Sebenarnya sudah ada kewajiban bagi orang yang berilmu untuk menjelaskan kepada orang yang tidak tahu, orang yang bodoh, orang awam. Dan juga latar kal amali alladzi dalla syar'u ala jawazihi bil itlaqi wal umumi. Dan juga sebenarnya tidak diwajibkan, dan bukan dengan cara meninggalkan perbuatan, bukan dengan cara meninggalkan amalan yang sudah ada dalil syar'inya, yang sudah ditunjukkan secara syariat, dengan cara yang umum, dengan penerapan hal-hal yang umum. Walau sahha ma dzakarahu yajibu tarkal masnunati ahyanan, dan kalaupun benar apa yang disebutkannya, maka yang wajib hanya meninggalkan, maka wajib hanya meninggalkan perbuatan sunnah itu sekali-sekali. Mewajibkan kebiasaan-kebiasaan baru itu sekali-sekali saja. Li'alla yatakhayyalul jahilul annaha faridah. Wajib, maka yang harus itu hanya meninggalkan amalan sunnah sekali-sekali supaya orang awam tidak menganggap itu fardu. Fa'ala man yara al-qabdu fi sholati sunnah. Maka bagi orang yang menganggap bahwa menjepitkan kaki pada saat sujud itu dalam salat sebagai sunnah, tarakahu fi hinin ba'da hinin, dia meninggalkannya sekali-sekali, dafa'an lil adiyatil jahli, untuk mencegah kesalahan dari orang-orang yang tidak berpengetahuan. Wa 'ala man yaqum shalat at-tarawih jamaah, dan orang yang mendirikan salat tarawih secara jamaah, tarakaha wal ityan biha furada li'alla ya'taqidul jahilu anna tashri' mukhtassun bil jamaah. Dan orang-orang yang mengerjakan salat tarawih secara jamaah, hendaknya dia sesekali meninggalkannya secara jamaah, meninggalkan jamaahnya dan melakukannya secara furoda, secara sendiri-sendiri, supaya orang awam tidak menyangka bahwa pensyariatannya itu dikhususkan untuk jemaah.
ila ghairi dzalika minal mudha'afati allati la yaltazimu biha syatibi wa ghairuh fajahlul jahilu la yakuna sababan litarkil masnuni li'annahu law qasara fit ta'limi fama dzamba man yuridul ityan bihi wa inna ma alaina daf'u adiyatihi. Dan lain-lain juga, ada juga banyak perincian yang tidak diikuti oleh Asy-Syatibi dan selainnya karena ketidaktahuan orang awam maka ketidaktahuan orang awam tidak boleh jadi sebab untuk meninggalkan sesuatu yang sunnah. Kalau dia kurang dalam pendidikan, maka bukanlah kesalahan bagi orang yang hendak melakukan sunnah-sunnah tersebut. Dan sesungguhnya bagi kita, tugas kita adalah mengatasi ketidaktahuan kesalahpahaman tersebut. Wa bidzalika yadhharu hasnul ityani bis salati fil masajidil lati shalla an-nabiyyu fiha wa dzalika li'umumid dalili asy-syamili li tamamil masjidi allati shalla fiha am lam yusalli. Dan dengan cara ini akan terlihat bagusnya melaksanakan sholat di masjid-masjid tempat Nabi pernah sholat di dalamnya, bukan karena penghususan syariat, dia karena keumuman semua masjid, baik itu Nabi pernah sholat di dalamnya ataupun belum pernah sholat di dalamnya. Wa inna ma yakhtaru dzalika li ajli tabarruki allati tadafara an-nasu bijawazihi. Dan memilih itu hanya untuk tabarruk yang telah ada banyak juga nas yang menjelaskan soal kebolehan tabarruk tersebut. Walaisa takhsisuha bil ibadati bimakna wurudin nasi bihil khusus, dan pengkhususannya itu bukan dengan ibadah dengan makna yang telah ada nas yang menjelaskannya secara khusus. Wa innama yakhtaruhu li ghardin akharin wa huwa tabarruk, dan sesungguhnya dia memilihnya hanya untuk tujuan yang lain, yaitu tabarruk. Wa ma karahatu Malik, adapun yang tidak disukai oleh Malik, ketidaksukaan Malik bin Anas, al-maji'u ila Baitul Muqaddas, datang kepada Bait al-Muqaddas Yerusalem, Baitul Maqdis ya. Baitul Maqdis. Oh iya, ini Baitul Maqdis. Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis. Fahuwa ala khilafis sunnati haitsu rakhasa an-nabiy as-safara ilaihi kama sayuwafika indal bahthi an syaddi rihali ila ziyarati qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ketidaksukaan Malik terhadap datangnya kepada Masjid Baitul Maqdis itu menelisih sunnah, karena Nabi sebenarnya telah memberikan pilihan, rukhsah safar kepadanya, sebagaimana akan dibahas sesudah ini tentang perjalanan ziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minhu yadhharu hala karahati ziyarati quburi syuhada'i awil maji'u ila masjid Quba fa innahu iradun anis sunnati allati rasamahan Nabi haitsu amara bi ziyarati quburi wa kana yaji'u ila masjid Quba'i kulla usbu'in marratan wa yusalli fiha. Dan dari sini juga terlihat jelas bahwa sikap yang tidak menyukai terhadap kunjungan ke makam para syuhada atau Masjid Quba itu menolak untuk mengikuti sunnah yang ditetapkan oleh Nabi ketika beliau memerintahkan ziarah kubur, dan juga kadang-kadang datang ke Masjid Quba setiap seminggu sekali dan salat di dalamnya. Wa ma ajmala qaulil imami Baqir an jaddihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hadha ad-dinu matinun fa'aghilu fihi birafqi. Sungguh indah perkataan Imam Al-Baqir dari kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya agama ini kokoh, maka perlakukanlah agama ini dengan lembut.
Ya, demikian ini pembahasan bab ke-8 tentang pembagian bid'ah menjadi bid'ah haqiqiyah dan bid'ah idhofiyah. Di mana pertama saya rangkumkan lagi, jadi mana pertama kali Syekh Ja'far Subhani membahas perkataan Asy-Syatibi yang membagi bid'ah menjadi bid'ah haqiqiyah dan bid'ah idhofiyah, di mana bid'ah haqiqiyah ini yang sudah jelas memang tidak ada dalilnya, dan bid'ah idhofiyah ini hal-hal yang syubhah, yang menyerupai bid'ah tapi juga menyerupai sunnah. Jadi misalnya ada pengkhususan suatu amal yang tadinya ada sunnah secara umum dikhususkan pada hari-hari tertentu atau pada jam-jam tertentu atau dengan cara tertentu, jamaah atau furoda, dimana setelah nanti Ja'far Subhani membahas bahwa pembagian ini sebenarnya tidak benar, karena pembagian ini sebagai ada bid'ah idhofiyah dan bid'ah haqiqiyah. Sebenarnya bid'ah idhofiyah ini ujung-ujungnya adalah bid'ah haqiqiyah atau juga bisa sunnah haqiqiyah. Jadi pengkhususan pada bid'ah idhofiyah oleh Asy-Syatibi dikatakan alasannya macam-macam ya. Ada yang pengkhususan ini tidak ada dalam syariat, atau misalnya nanti orang bisa ngira itu sunnah dong, bisa ngira itu pengkhususan itu ada dalam syariat, itu sunnah bukan bid'ah begitu. Nah, dijawablah oleh Syekh Ja'far Subhani bahwa pertama, kalau suatu dalil mensyariatkan secara umum, maka penerapannya secara khusus dengan tujuan lain, bukan dengan menganggap itu bagian dari syariat, itu tidak masalah. Kemudian yang kedua, bahwa kalau seandainya orang awam nanti nganggap itu sunnah karena misal si A melakukan sesuatu karena secara khusus pada hari apa atau dengan jemaah, maka tugas dari si A ini bukan meninggalkannya sama sekali, tapi tugas dari orang yang berilmu adalah memberitahu kepada orang yang tidak berilmu bahwa hal tersebut bukan sunnah, hal tersebut adalah pengkhususan pengkhususan karena tujuan-tujuan tertentu saja. Menjelaskan kepada orang awam bahwa ini amalan ini disunahkan secara umum loh, bukan secara khusus saja, kira-kira begitu. Jadi sebenarnya bid'ah idhofiyah ini tidak ada kalau menurut Ja'far Subhani. Ada bid'ah haqiqiyah dan sunnah haqiqiyah. Kalau ada yang ada dalilnya secara umum, itu sunnah haqiqiyah. Ada dalilnya secara umum, kemudian pengkhususannya itu dia tidak menafikan cara-cara yang lain, waktu-waktu yang lain, maka itu bukan termasuk bid'ah. Dan kalau orang melarang ini itu tanpa ada dalil yang kalau orang melarang ini itu tanpa ada dalil yang secara eksplisit mencela tersebut, maka itu adalah, kalau di sini disebutnya adalah sebuah kebodohan ya. Kalau orang melarang ini itu tanpa ada dalil yang melarangnya, hanya karena dia perkara yang baru, tidak ada dalam zaman sahabat pengkhususan tersebut, maka itu adalah sebuah kebodohan ya. Jadi kalau di sini memang yang ditekankan lagi oleh Syekh Ja'far Subhani bahwa yang termasuk ke dalam bid'ah adalah tadakhul, campur tangan ke dalam syariat ya. Campur tangan ke dalam syariat. Jadi kalau tidak ada campur tangan ke dalam syariat, itu bukan bid'ah. Ya, kira-kira seperti itu penjelasan, pembahasan, penerjemahan dan juga kesimpulan penjelasan kembali dengan bahasa yang lain untuk buku Al-Bid'atu Mafhumuha Hadduha Atharuha karya Syekh Ja'far As-Subhani, bab ke-8 tentang bid'ah idhofiyah dan bid'ah haqiqiyah dan bid'ah idhofiyah. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir sini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya nanti kalau ada yang baru lagi, ada video baru lagi, bisa langsung masuk ke notifikasi saudara-saudara, teman-teman.
Kalau ada kesalahan dalam pembacaannya dan penerjemahannya dan lain-lainnya, mohon dituliskan di kolom komentar supaya saya dan teman-teman yang lain bisa mengetahuinya. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh.